Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurul Askia dengan NIM 24011110044 dari kelas Matematika 4. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah administrasi sekolah. Nah, di sini kita akan membahas supervisi dan proses penjaminan mutu pendidikan dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Nah, teman-teman pernah nggak sih dengar sekolah dibilang bagus tapi pas dilihat ke dalam kok masih banyak yang perlu dibenahi ya? Nah, hari ini kita akan bahas kenapa mutu sekolah itu nggak bisa cuma dirasa tapi harus diawasi, dijamin, dan dikelola secara sistematis. Nah, jadi topik kita itu adalah supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Dua hal yang sering terdengar berat tapi sebenarnya sangat dekat dengan praktik di sekolah. Mengapa supervisi dan penjaminan mutu itu penting? Nah, pendidik berkualitas itu bukan bonus teman-teman, tapi fondasi kemajuan bangsa. Kalau fondasinya rapuh, maka masa depan peserta didik juga ikut goyah. Disinilah supervisi dan penjaminan mutu berperan. Mereka memastikan sekolah tidak berjalan asal, tapi sesuai standar nasional. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang sistematis, mutu sekolah itu ibarat kadang naik, kadang turun, tapi nggak jelas arahnya. Jadi, mutu harus konsisten dan berkelanjutan. Lalu di sini jenis-jenis supervisi pendidikan. Nah, supervisi itu ternyata nggak satu jenis, tapi ada 3 fokus utamanya teman-teman. Yang pertama supervisi akademik. Ini yang paling sering kita dengar, dimana fokusnya itu ke pembelajaran di kelas, cara mengajar guru, metode, dan profesionalitasnya. Yang kedua adalah supervisi administrasi. Kalau ini itu urusannya dapur sekolah. Kenapa dapur? Karena itu mencakup keuangan, administrasi, sampai birokrasi. Pembelajaran itu bagus, tapi kalau administrasinya kacau tetap bermasalah juga. Nah, yang ketiga itu ada supervisi lembaga. Yang terakhir, melihat sekolah sebagai satu ekosistem utuh, dari kurikulum, fasilitas, hingga hubungan dengan masyarakat. Nah, terus di sini teknik supervisi yang efektif. Nah, jadi supervisi itu bukan cuma soal mengawasi, tapi juga bagaimana caranya. Yang pertama itu ada supervisi kelompok. Ini cocok untuk masalah bersama, misalnya banyak guru yang kesulitan menerapkan kurikulum baru. Lalu yang kedua, supervisi individual itu dia lebih personal, setiap guru itu kan unik. Nah, jadi kebutuhannya juga berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu metode langsung, observasi. Jadi supervisor masuk ke kelas terus melihat langsung proses pembelajarannya. Yang ketiga, metode tidak langsung, yaitu dengan cara analisis, misal lewat RPP, laporan, dan data hasil belajar. Ini penting supaya keputusan berbasis data, bukan cuma asumsi saja teman-teman. Lalu selanjutnya itu tipe supervisi pendidikan. Nah, ini menarik sebenarnya teman-teman, karena tipe supervisi ini mencerminkan gaya kepemimpinan. Misal kalau dia inspeksi, dia itu pasti kaku, formal, sama patuh aturan. Lalu kalau yang laissez-faire, dia itu bebas tapi rawan, soalnya tanpa arah teman-teman. Kalau yang courtship, itu dia penuh tekanan, cepet, tapi bisa mematikan motivasi. Kalau yang training and guidance, dia itu fokus ke pembinaan. Nah, kalau yang terakhir demokratis, itu dia kolaboratif dan partisipatif. Nah, kalau misalnya dalam konteks pendidikan modern, pendekatan demokratis dan pembinaan itu sebenarnya jauh lebih efektif untuk peningkatan mutu yang jangka panjang teman-teman. Nah, selanjutnya proses siklus supervisi pendidikan.
Nah, supervisi itu bukan kegiatan sekali jalan, tapi siklus berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, di mana itu kita harus membuat tujuan yang jelas. Lalu yang kedua pelaksanaan, observasi dan pembinaan. Yang ketiga evaluasi, di mana kita menganalisis hasil. Kalau yang empat itu tindak lanjut, di mana kita perbaikan yang nyata. Kita akan menghasilkan perbaikan yang nyata, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, penjaminan mutu di Indonesia itu punya payung hukum sebenarnya, yaitu Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Nah, di mana SPMI internal itu dilakukan oleh sekolah sendiri, artinya sekolah harus punya budaya mutu. Selanjutnya SPME eksternal, di mana dilakukan oleh pihak luar seperti akreditasi untuk memastikan objektivitas. Karena kenapa harus internal dan eksternal? Karena mutu itu tidak bisa hanya dinilai dari dalam atau luar saja, tapi harus kedua-duanya. Selanjutnya peran kunci dalam penjaminan mutu. Nah, mutu itu kan pendidikan unggul itu tidak lahir dari satu orang ya, dimana kita perlu pengawas, kepala sekolah, guru, dan staf. Nah, dan juga bisa dengan kolaborasi aktif. Selanjutnya itu kita akan bahas studi kasus implementasi inovatif. Karena teori itu penting, tapi praktik lebih menentukan. Nah, di sini ada dashboardnya. Jadi monitoring mutu real time, keputusan berbasis data. Kalau akreditasi itu sebagai alat perbaikan, bukan sekedar nilai ya, tapi refleksi diri sekolah. Lalu pelatihan dan pendampingan intensif, dimana dimulai dari belajar, didampingi, baru dipraktikkan. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan aksi nyata. Peningkatan mutu sekolah itu bukan tugas individu, tapi tanggung jawab kolektif, dimana supervisi adalah fondasi, regulasi dan proses harus jalan. Kolaborasi adalah kunci. Nah, kalau kita ingin sekolah bermutu, maka supervisi dan penjaminan mutu tidak boleh dianggap beban, melainkan alat untuk tumbuh bersama. Nah, dengan ini mari kita wujudkan pendidikan bermutu, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan generasi bangsa. Saya Nurul Askia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.